wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ikhwah, sebelum kita mulai, insyaallah, mari kita sama-sama, insyaallah, dan juga para ustadz, para ayah, ya para Allah, para ayah, para abu sudah bergabung. Alhamdulillah pada awal pukul 8 ini kita mulai dengan 51 peserta. Alhamdulillah wa syukurillah ta'ala. Insyaallah karena Ustaz Walid, Ustaz Juna sudah hadir, insyaallah izinkan pribadi untuk memimpin pembukaan ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, pertama kami ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kami dan kita semua nikmat iman dan juga Islam. Nikmat untuk malam ini. Suara itu terdengar ya? Qadarullah ya. Suaranya muncul tenggelam ya, qadarullah. Insyaallah saya maksimalkan ya, insyaallah. Apakah suara saya sudah jelas sekarang? Sebentar. Oke. Untuk sekarang apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Agus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala pada kali ini kita akan bersama dalam program yang Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah program perdana bagi kami, yaitu Majelis Talaqi Al-Quran. Ya, insya Allah pada kali ini kita akan mempunyai beberapa agenda. Insya Allah semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, insya Allah ta'ala. Sebelumnya mungkin kita sama-sama untuk persiapan dulu ya, khususnya kepada peserta MTA online atau Riyadhatul Lisan online, dan juga bagi peserta umum, insya Allah untuk mungkin sebelumnya kita awali dengan adanya mungkin catatan dan lainnya, mohon diperhatikan insya Allah. Alhamdulillah, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para peserta, khususnya peserta Riyadhatul Lisan yang telah hadir pada malam ini, dan juga umumnya khususnya kepada para muallim, kepada Ustaz Walid hafizahullah ta'ala yang telah hadir bersama kami. Insyaallah pada malam kali ini kita mempunyai beberapa agenda. Yang pertama adalah khususnya dengan adanya kelas online Riyadhatul Lisan, yaitu untuk angkatan 1, insyaallah, dan juga umumnya pada malam ini kita akan ada yaitu materi mengenai sifat bacaan Nabi SAW, yaitu bacaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Insyaallah pada kali ini izinkan pribadi untuk memimpin acara ini. Yang pertama, alhamdulillah wa syukranillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kami ucapkan pada semuanya, insyaallah pada malam kali ini pribadi mohon izin untuk meneruskan
meneruskan program agenda dengan maaf sebentar. Coba saya screen lagi. Qadar ma syafa'al, coba sebentar. Itu sebentar. Alhamdulillah untuk kali ini mungkin para abu di sini sudah melihat ya apa yang saya kirim di Zoom share screen. Yang pertama, izinkan pribadi untuk membacakan rundown acara pada malam kali ini. Yang pertama adalah insyaallah pembukaan kelas Riyadhus tulisan online. Yang kedua yaitu perkenalan pembina dan juga pengajar atau ma'alim khususnya pada program Riyadhus tulisan online ini. Yang ketiga yaitu adanya muhadharah mengenai materi sifat baca Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan oleh Ustazana Walid Habibur Rahman hafizahullah taala. Insyaallah, dan juga kemudian akan adanya pembahasan secara khusus dan rinci mengenai teknis pembelajaran Riyadhus tulisan ini, dan insyaallah pada terakhir yaitu kita akan adakan tanya jawab baik mengenai pembelajaran Riyadhus tulisan ini dan juga secara umumnya mengenai materi yang akan disampaikan oleh Ustazana Walid Abdurrahman hafizahullah taala. Yang pertama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahannya dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, pribadi mengajak kesemuanya untuk membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, izinkan pribadi untuk sedikit memperkenalkan pembina kami dan juga sekaligus penulis kitab Riyadhah, ya, atau secara lengkapnya Riyadhatul Mri'in bi Fiqhihi, yang dimana beliau susun oleh Ustazana Walid Abdurrahman hafizahullah taala. Insyaallah pribadi izin untuk memperkenalkan beliau. Yang pertama yaitu beliau adalah merupakan penulis kitab Riyadhatul Lisan, Riyadhatul Mri'in bi Fiqhihi, atau mungkin dikenal dengan Riyadhah. Berikutnya juga beliau merupakan salah satu hafizahullah taala dari riwayat. Alhamdulillah beliau juga merupakan pembina dan pengajar kami terutama di Majelis Talaqi Al-Qur'an atau kami singkat dengan MTA, dan juga beliau hafizahullah taala merupakan pengajar di Ma'had Al-Jazari yang Masya Allah bertempat di Cimahi dan juga Bandung, Jawa Barat. Dan juga alhamdulillah beliau merupakan pengajar juga di Ma'had Baitur Rahman pada Larang, Bandung. Dan juga beliau membina dan juga membimbing para akhwat ummahatul muslimin, ya, maksud di sini ummatul muslimin untuk sekarang, bukan umat Rasulullah SAW, yaitu pada program HTO Halaqah Talaqi online yang alhamdulillah sudah lebih pesertanya lebih dari 100, ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian juga dengan beliau adalah pengisi kajian Al-Qur'an di Tarbiyah Sunnah Learning atau TSL yang bertempat di Bandung, ya. Dan juga beliau membimbing banyak program yang Masya Allah Ta'ala, Barakallah, sudah banyak berjalan di berbagai kota maupun di dalam kota, Masya Allah Tabarakallah. Alhamdulillah pribadi sebelum kita menginjak kepada yaitu nasihat atau mungkin acara inti pemaparan materi sifat baca Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan pribadi untuk mengenalkan siapa program Riyadhatul sudah terkumpul kepada kami sekitar 11 ya, 11 kelompok
11 kelompok kami namai dengan Riyadhah 1 sampai Riyadhah 11. Insya Allah akan diampu oleh 11 ustadz. Yang pertama itu ada Ustadz Zikri, ada kedua ada Ustadz Yoga, ada Ustadz Taufik, ada Ustadz Haris, ada Ustadz Daef, ada Ustadz Teddy, ada Ustadz Qadri, ada Ustadz Adli, ada Ustadz Khairul, ada Ustadz Agus, dan juga Ustadz Gharib, hafizahullah ta'ala. Insya Allah sebelum menginjak insya Allah kepada pemaparan berikutnya, insya Allah pengenalan lebihnya mungkin akan kita runcingkan pada pengenalan lebih setelah kita akan mendengarkan pemaparan atau nasihat dari Ustaz Abdurrahman hafizahullah ta'ala. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah sudah boleh dimulai untuk muhadharahnya? Mangga. Dikawitan ya? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Tidak ada suaranya, Ustaz. Ya. Suara Anda terdengar nggak? Kalau Ustaz jelas Ustaz, alhamdulillah. Sudah terdengar, Ustaz, sekarang. Sudah Anda udah boleh mulai? Tafadhal Ustaz, tafadhal. Baik. Screen-nya ada mau sama antum ditampilkan atau buat materi udah dibagikan nggak ke para peserta? Kuana di share screen insyaallah. Baik. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatannya dan kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada kita semua yakni kenikmatan iman dan kenikmatan Islam sehingga kita bisa bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu syar'i
di antaranya yang akan kita pelajari insyaallah sekarang dan kedepannya, yakni ilmu tentang bacaan Al-Qur'anul Karim atau ilmu-ilmu tajwid dan talaqi Al-Qur'anul Karim. Baik. Dan pada saat ini insyaallah ana akan menjelaskan ya beberapa hal yang bertemakan tentang sifat bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Tentunya kita sebagai umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya kita ingin ya memiliki ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ingin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesesuaian ini dengan Nabi kita Nabi Muhammad di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yakni ya secara umum di dalam ibadah-ibadah. Dan membaca Al-Qur'anul Karim ini merupakan ibadah, dikarenakan membaca Al-Qur'anul Karim ini nanti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Per hurufnya, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Artinya ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan pahala kepada kita semua per hurufnya. Satu huruf mendapatkan kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bacaan Al-Qur'anul Karim ya melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan cara mentalaqikan bacaan tersebut kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Di dalam surah Asy-Syu'ara dikatakan bahwasannya wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguhnya Al-Quran ini ya, benar-benar diturunkan oleh Rabb al-alamin, semesta alam, yakni ala nazala bihi ruhul amin ya, dan dibawa turun oleh ruhul amin. Ar-ruhul amin yakni oleh para ulama tafsir dikatakan yakni Jibrilu alaihi salam, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika ke dalam hatimu. Nah ini para ulama tafsir mengatakan isyaratun ila hifdhihi iyyahu li'anna al-qalba huwa alladhi yahfazu ya, kata para ulama tafsir dikatakan bahwa ini menjadi satu isyarat ya ila hifdhihi ya, untuk menghafalnya ya. Karena li'annal qalba huwa alladhi yahfazu. Karena yang dimaksud dengan al-qalb di sini yakni hafalan Al-Qur'anul Karim. Kemudian dikatakan juga di ayat tersebut litakuna minal munzirin. Ya, agar nanti membawa kepada manusia itu sebagai peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, tentunya dengan lisannya Arab. Lisannya dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi itu perlu kita pahami dengan berbahasa Arab. Ya, para ulama tafsir mengatakan di antaranya di dalam tafsir Ibnu Katsir bilisanin arabiyyin mubin, yaitu hadzal Qur'anul ladzi anzalnahu ilaika anzalnahu bilisanikal arabiyyi al-fasih al-kamil asy-syamil. Yani Al-Qur'anul Karim kami turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanikal arabi, yaitu dengan lidahnya, dengan bahasanya orang Arab yang fasih, yang kamil asy-syamil. Liyakuna bayyinan wadihan zahiran, agar menjadi penjelas ya
Di dalam tafsir yang lain dikatakan ya, diturunkan dengan bahasa Quraisy untuk dipahami ya, agar nanti bisa dipahami oleh kaumnya. Baik. Maka oleh karena itu ya, kita sebagai kaum muslimin tentunya kita merindukan ya bagaimana sih bacaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Qur'an. Ternyata banyak sekali ya hadis-hadis yang mengutarakan tentang, yang menyifati tentang bagaimana Nabi Muhammad ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Di antaranya diringkas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pernah beliau mengatakan bahwasannya bacaan Nabi itu kanat qira'atuhu tartilan la hadzan wala ajlatan. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasannya bacaan Nabi itu tartilan, bacanya dengan tartil, la hadzan wala ajlatan, tidak dibaca dengan terburu-buru ya. Kemudian menghilangkan beberapa huruf ketika membacanya, itu makna hal. Kemudian membaca Al-Qur'annya itu qira'atan mufassarah, harfan. Bacaan Nabi itu jelas, bayyin, mufassarah, bayyin, jelas huruf per hurufnya. Wa kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Bahkan Nabi kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim itu dengan taqti, ya, ini dengan waqaf, ya, dengan berhenti di akhir ayat ketika membaca Al-Qur'an. Dan bahkan bacaan Nabi itu, kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana yamuddu inda hurufil maddi, dan beliau membaca Al-Qur'an itu dengan mad, ya, dengan mad. Nah, itulah ya beberapa gambaran yang digambarkan oleh para ulama bagaimana bacaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ya kita akan membahas bersama-sama ya bagaimana bacaan Nabi itu seperti apa. Ya, kita akan mengeluarkan beberapa hadis-hadisnya dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya bersama-sama mensifati bacaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Qur'anul Karim, bacaan kita sesuai muwafaqah ya dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama, poin pertama ya, bahwa ya di sini dikatakan bahwa membaca Al-Qur'an dengan ikhlas. Tentunya Nabi kita, beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan beliau tentunya mengamalkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tanpa terkecuali. Maka di dalam ayat Al-Qur'an ya banyak sekali perintah-perintah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Sebagaimana di dalam surah Al-Bayyinah dikatakan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ya, bahwa dikatakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima ini perintah tentang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita wajib ya untuk mengikhlaskan ya, seluruh ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir dikatakan فَمَا أُمِرُوا فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ إِلَّا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Yani ya tidaklah diperintahkan ya fi sa'iri syara'i, terhadap seluruh ya syariat-syariat yang ada kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Yakni para ulama mengatakan di dalam tafsir yakni qasidina bi jami'i ibadatihim al-zahirah wal batinah wajhullah. Yakni mengorientasikan tujuan kita di dalam beribadah, seluruh ibadah-ibadah kita baik yang zahir atau batinah yakni wajhullah. Itu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sifat para sahabat. Ya, para sahabat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya para sahabat itu ketika mereka beribadah
mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna fadlan min indi rabbihim. Ya, bahwa mereka para sahabat di antara sifatnya adalah mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yani senantiasa mereka para sahabat ketika beribadah itu dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini wajib ya bagi kita sebagai seorang talibul ilmi ya untuk mengikhlaskan niat terlebih dahulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ya memulai ya pelajaran, sebelum memulai kita belajar mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena juga menuntut ilmu ini merupakan ibadah yang agung ya, sehingga nanti kita insya Allah akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama ya, kita meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian para ulama juga mendefinisikan bahkan ya, yang disebut dengan ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, yaitu membersihkan hati kita min iradati ghairillah ya, dari ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita ketika beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Bukan karena pujian manusia, bukan karena sedikit ya mengharapkan dunia ya, seperti itu. Bukan ingin orientasinya, bukan ingin kemasyhuran. Nanti insya Allah kita bahas ya bersama-sama di poin-poin berikutnya. Baik. Dan ketika seorang ketika mempelajari suatu ilmu itu bukan karena Allah ya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Maka disebutkan di dalam hadis di poin yang kedua bahwasannya ya, man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu itu harus ya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu, tidak mempelajari ilmu ya illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamati. Ya, maka di sana disifati barang siapa yang mempelajari ilmu yang dicari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sesuatu dari kesenangan dunia, maka dikatakan di dalam hadis tersebut niscaya dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat ya. Lam yajid, ai kata para ulama lam yajid di sini adalah rihuha, yakni tidak mendapatkan baunya surga ya nanti di yaumul qiyamah. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak ya, oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dan yang lainnya. Baik. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya ke poin berikutnya. Ya, tadi dikatakan bahwa kalau kita menuntut ilmu dikarenakan orientasinya itu bukan karena Allah atau sesuatu sedikit ya, orientasinya adalah dunia, maka tentunya kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orientasi itu apa saja di antara kendala-kendala ketika kita belajar ilmu? Di antaranya bagi para pembelajar Al-Qur'an ya, di antara kendalanya ini poin yang berikutnya di halaman berikutnya. Jika ingin ikhlas dalam belajar dan membaca Al-Qur'an, maka hindari orientasi yang disebutkan ya ada di halaman 5 ya. Ada di halaman 5 orientasi harus hindari orientasi yang akan dibahas sekarang ini. Di antaranya adalah orientasinya bukan untuk disebut qari atau ulama. Ya. Orientasinya bukan untuk disebut qari atau seorang ulama.
Ya, tentunya dengan tujuan kita disebut qori atau ulama itu agar ya kita terkenal, ingin dipuji oleh manusia. Seperti itu. Dan ini diingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang cukup panjang. Akan tetapi hadis ini banyak disampaikan oleh para ulama, ya, dan hadis tersebut cukup masyhur di kalangan kita, bahwasannya nanti ya ada orang-orang di antara golongan-golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada 3 golongan. Yakni yang pertama adalah orang yang berinfak. Yang kedua adalah orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti di yaumul akhir akan ditanya oleh Allah, ya, perangnya itu karena apa, hartanya itu diinfakkan karena apa. Dan di antaranya salah satunya adalah kelompok yang ketiga adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha. Ya, maka akan ditanya di antara kelompok yang ketiga adalah seorang yang belajar ilmu, seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim, itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya di yaumul akhir, ya, karena siapa belajar, ya, karena siapa membaca Al-Qur'anul Karim, karena siapa kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Maka ketika nanti kelompok tersebut mengatakan, ya, qara'tu wa ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika, ya, katanya aku membaca, aku mempelajari ilmu, aku membaca Al-Qur'anul Karim, mengajarkannya, bahkan itu karenamu ya Allah. Akan tetapi Allah menjawab, qala kadzabta, engkau berbohong. Engkau mempelajari ilmu hanya ingin disebut seorang alim. Engkau membaca Al-Qur'an hanya ingin disebut seorang qari. Maka ini yang pertama, ya, kendala yang pertama ketika kita mempelajari bacaan Al-Qur'anul Karim, orientasinya bukan untuk disebut qari sehingga kita diagul-agulkan, sehingga kita ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia, ya, kita seorang hafidz, seorang pembaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, ini maka kita harus menghindarinya. Baik. Poin berikutnya yaitu yang kedua, yang poin B, di antara orientasi yang keliru di dalam mempelajari ilmu, yaitu, ya, orientasinya bukan untuk berbangga-bangga, ya, orientasinya bukan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, ya, atau berbangga berdebat dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, dengan tujuan apa? Untuk memperlihatkan kepintaran kita di dalam ilmu tersebut, untuk memperlihatkan kemampuan kita di dalam menguasai ilmu tersebut, ya, seperti itu. Ya, jadi niatnya rusak. Niat menuntut ilmu itu agar nanti juga bahkan dijelaskan di dalam hadis yang lain, agar berjalan bersama para ulama, ya, agar nanti bisa setingkat bersama para ulama, berdiskusi, berdebat dengan mereka, menampakkan ilmunya di hadapan manusia, karena sekali lagi karena riya, karena sum'ah, karena hanya ingin untuk dilihat, didengar kehebatannya. Nah, ini diingatkan oleh Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah, ya. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala takhayyaru bihi al-majalisa faman fa'ala dzalika fannaru an-naru. Di sini jelaskan 3, ya, kekeliruan orientasi kita di dalam menuntut ilmu. Janganlah kalian belajar ilmu litubahu bihi berbangga-bangga di hadapan para ulama, wala tumaru sufaha, untuk berdebat dengan orang bodoh, wala takhayyaru bihil majalisa, dan juga jangan memilih-milih majelis, ya, memilih-milih majelis, yakni majelis ilmu,
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan niatnya itu untuk mencari kemegahan di hati manusia agar kita dikenal. Ya, kita murid Syekh Fulan, kita murid Ustadz Fulan, Ustadz yang masyhur saja kita ingin belajarnya. Ke Ustadz-Ustadz yang tidak masyhur kita enggan belajar. Seperti itu. Maka ini diingatkan oleh Nabi, faman fa'ala dzalik, barang siapa orang yang mengerjakan hal demikian yang di atas, dzalika fannaru annaru, maka balasannya adalah neraka, maka ganjarannya adalah neraka, ya. Bahkan disebutkan sini 2 kali, ya, neraka dan nerakalah tempatnya, seperti itu. Baik. Kemudian juga di hadis yang lain, ya, orientasinya ketika kita belajar bukan untuk mencari kemegahan di hati manusia. Di sini juga ya diingatkan oleh Nabi, man talabal ilmi liyujariya bihil ulama. Ya, barang siapa menuntut ilmu dikarenakan liyujariya bihi al ulama. Ya, ingin berjalan bersama para ulama. Ya, untuk niatnya berbangga-bangga. Au liyumariya bihi sufaha, atau berdebat, sama seperti tadi. Yang ketiga, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Atau ya, yang selanjutnya kata beliau, kata Nabi, ingin ya berjalan, ya apa namanya itu, untuk memalingkan ya wajah-wajah manusia kepadanya, agar dilihat misalkan oleh manusia bahwa kita ini berilmu, bahwa kita ini seorang qari, seorang hafidh, ya, dan lain sebagainya. Baik, seperti itu. Maka kata Nabi, adkhalallahu an-nar, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam, seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan juga di dalam hadis yang lain, ya, orientasinya itu bukan untuk mencari kenikmatan dunia. Ya, di sini dikatakan bahwa nanti orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim ini terbagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya adalah rajulun yubahi bihi, orang yang berbangga-bangga dengan Al-Qur'an tersebut. Wa rajulun yastaqilu bihi, ya, yaitu yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai mata pencaharian saja. Dan yang ketiga adalah wa rajulun yaqra'uhu lillahi, dan kelompok yang ketiga yaitu orang yang membaca Al-Qur'an itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati terhadap 2 poin yang di atas, dan kita harapkan ya poin yang terakhir, yakni kita membaca Al-Qur'an, kita belajar Al-Qur'an itu yaqra'uhu lillahi azza wa jalla. Baik. Maka ya itulah orientasi-orientasi yang keliru ketika kita belajar Al-Qur'an. Hanya untuk mendapatkan ya apa namanya hadzun minad dunya. Sebagian kecil kenikmatan dunia, ya, seperti itu. Maka untuk agar keikhlasan kita lebih terjaga lagi di dalam menuntut ilmu, maka para ulama membuat suatu kaidah, ya. Di antaranya adalah kaidah untuk mengikhlaskan niat kita dalam belajar, ya, maka harus ada 4 poin ini, ya. Niatul ilmi, kata para ulama, niatul ilmi arba'ah. Menuntut ilmu itu niatnya ada 4. Yang pertama, ya, kita niatkan bahwa menuntut ilmu itu raf'ul jahli an nafsihi. Ya, kita niatkan ketika kita mempelajari suatu ilmu agama, ini niatkan kita mengangkat ya kebodohan dari diri kita pribadi, dari diri kita sendiri. Ya. Ini ya, kita niatkan mencari ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri yang asalnya kita tidak tahu, karena memang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, mengeluarkan manusia min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Maka Allah memberikan kepadanya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, maka Allah menjadikan pendengarannya, menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati la'allakum tashkurun, agar kalian bisa mensyukuri apa-apa modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pendengaran, penglihatan dan juga hati kita. Baik. Maka ya kita niatkan ketika kita mempelajari suatu ilmu, niatkan mengangkat kebodohan ya dari diri kita sendiri.
Kemudian yang selanjutnya adalah waraf'ul jahli 'anil khalqi. Selanjutnya kita niatkan poin yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain, yakni mengajarkan kepada yang lainnya ilmu yang kita miliki, ya, ilmu yang kita pelajari. Kita berusaha ketika kita sudah mengetahuinya, kemudian juga kita bisa berusaha mengamalkannya, memahaminya, maka kita berusaha untuk menyebarkan ilmu tersebut dengan niatan agar nanti saudara-saudara kaum muslimin di antara kita bisa mengetahui ilmu-ilmu tersebut, bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Itu tujuannya, agar nanti orang lain bisa membaca Al-Qur'anul Karim, bisa beribadah dengan benar. Seperti itu, bukan dengan tujuan-tujuan orientasi yang lain ketika kita mengajarkan, sebagaimana yang tadi di atas disebutkan. Ya, seperti itu. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Bahwa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ilmu itu tidak dapat ditandingi oleh amalan apapun bagi orang yang niatnya benar. Maka dikatakan, qalu, bertanya kepada Imam Ahmad, kaifa dzalik? Ya, bagaimana melakukan hal demikian? Maka kata Imam Ahmad, yanwi, ya, maka niatkan. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain, yakni kita belajar, kita mengajarkan kepada yang lainnya. Ya, li'annal asla fihim al-jahlu kama huwa al-aslu fik. Dikarenakan asal kita ini, asalnya kita bodoh, tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Itu yang asal dasarnya. Seperti itu. Maka ketika seorang mengajarkan, mempelajari, ya, dikarenakan untuk mengangkat kebodohan, ya, dari diri kita sendiri, dan juga kita mengharapkan mengangkat kebodohan dari orang lain, saudara-saudara kita, kaum muslimin, maka kata Imam Ahmad, kunta minal mujahidin fi sabilillahi alladhi, engkau yaitu termasuk orang-orang yang berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita niatkan ketika kita mempelajari suatu ilmu itu ihyaul ilmi, yaitu menghidupkan ilmu, agar ilmu ini tidak hilang, agar ilmu ini terus dipelajari, diulang-ulang, ya. Kemudian menyebarlah kepada kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah wal amalu bil ilmi. Kita niatkan ketika kita menuntut ilmu, ini niatkan itu untuk diamalkan ilmu tersebut, bukan hanya sebatas pengetahuan saja, akan tetapi kita harus bisa mengamalkannya, karena ilmu yang kita ketahui itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita dan juga bisa menyelakakan kita nanti di yaumul akhir bagi orang-orang yang memang tidak mengamalkannya atau merubah amalan hukum-hukum Al-Quran yang ada di dalam Al-Quranul Karim sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Ya, baik. Itu beberapa hal mungkin agar kita lebih paham lagi, ya. Ketika kita mempelajari bacaan Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quran, hilangkan orientasi-orientasi tersebut, kemudian kita orientasikan ketika kita belajar ini karena 4 hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, di dalam kitab-kitabnya, di antaranya di dalam kitab Ta'dhibul Ilmi, ya, seperti itu. Baik. Maka itulah yang disebut dengan ikhlas, ya, kita membersihkan, ya, diri kita, hati kita, yaitu membersihkan semua kotoran-kotoran, ya, yang selain karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan orientasi-orientasi yang tadi, riya, sum'ah dan lain sebagainya, tapi hanya berharap, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama, ya, di antara sifat baca Nabi itu, ya, membacanya Al-Qur'an dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang selanjutnya, yang nomor 2, ya, poin kedua, yaitu Nabi membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, disifati bahwa bacaan Nabi kita itu bacaan
bacaannya bacaan yang tartil. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi, ya, disebutkan dari Hafsah Ummul Mukminin, ya, an Hafsah Ummul Mukminin, dari Hafsah Ummul Mukminin, bahwasannya beliau, ya, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafati bi'amin fa kana yusalli fi subhatihi qa'idan wa kana yaqra'u bis-surati fayurattiluha hatta takuna atwala min atwali minha. Baik. Di sini dikatakan bahwasannya tidaklah, ya, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, salat fi subhatihi. Salat fi subhatihi maknanya adalah beliau salat sunnah dalam keadaan duduk. Hatta kana qabla wafati bi'amin, sampai, ya, sebelum wafatnya, ya, di tahun-tahun wafatnya. Fakana yusalli fi subhatihi qa'idan, dan ketika Nabi salat sunnah dengan keadaan duduk tersebut, maka beliau, ya, Nabi yaqra'u bisurati fayurattiluha. Beliau membaca Al-Qur'an, membaca satu surah, dan surah tersebut ditartilkan oleh beliau, oleh Nabi. Dan Hafsah Ummul Mukminin itu melihatnya. Ya. Hatta takuna atwala min atwali minha, sampai surah tersebut lebih panjang, ya, dari yang lebih panjang dari surah tersebut. Artinya apa? Hatta takuna atwala min atwali minha, artinya adalah annahu, maksudnya annahu bisababi tahammulihi fil qiraah yakunu zamanu qiraah surati atwalu min zamani qiraati suratin ukhra. Ya, maksudnya adalah bahwasanya annahu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena tahammulihi, karena berhati-hatinya beliau dalam membaca Al-Quran, lambatnya beliau dalam membaca Al-Quran, ya, sehingga zamannya, waktu membaca satu surah tersebut lebih panjang dari waktu bacaan surah yang lainnya, seperti itu. Atau kita gambarkan di sini bahwa panjang bacaannya itu melebihi kadar jumlah ayat yang Nabi baca. Artinya yang biasanya dibaca oleh beliau membaca surah Al-Baqarah misalkan membaca dengan 2 jam misalkan, akan tetapi dengan ditartilkan itu lebih dari 2 jam. Nah, seperti itu. Maksudnya seperti itu, ya. Hatta takuna atwala min atwali minha, seperti itu. Itu disebabkan karena tartilnya, dengan lambat, dengan berhati-hati membaca Al-Qur'anul Karim, seperti itu, dengan menjelaskan pengucapan huruf-hurufnya. Baik. Dan tentunya, ya, perintah untuk tartil ini, ya, termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, bukan hanya sifat Nabi saja, karena Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana di sini ada dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang perintah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, di dalam surah yang pertama, yaitu surah Al-Muzammil ayat keempat, di sini dikatakan warattilil Qur'ana tartila, ya, dan bacalah dan tartilkan Al-Qur'an setartil-tartilnya. Ya, maka para ulama tafsir mengatakan, ya, ketika menafsirkan tartila di sini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan iqra'hu 'ala tamahul. Bacalah Al-Qur'an dengan lambat. Fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'an wa tadabburihi. Karena membaca Al-Qur'an dengan lambat tersebut itu bisa membantu, 'aunan, bisa membantu seseorang 'ala fahmil Qur'an wa tadabburihi, untuk memahami Al-Qur'an dan mentadabburinya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan hal tersebut, kemudian membacakan itu tentang hadis Nabi, kana yaqra'u surata fayurattiluha hatta takuna atwala min atwali minha.
Ya, seperti itu. Bahkan juga Imam Ibnu Katsir menukil hadis-hadis yang lain, ya, yang disebut tartil ini membaca Al-Qur'an dengan mad, ya. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan tartil dan lain sebagainya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Bahkan juga dikatakan di dalam tafsir yang lain, ya, dalam tafsir Ad-Darul Mansur dikatakan bahwa rattil, ketika menafsirkan ayat tersebut, rattil fa innahu zainul Quran. Ya. Katanya tartilkanlah fa innahu zainul Quran. Karena ya, membaca Al-Qur'an dengan tartil itu merupakan zainul Quran. Ya, menghiasi Al-Qur'anul Karim. Baik. Maka yang hakikatut tartil itu adalah at-tarassul fil qiraah. Ya. Kemudian wa ilqa'il hurufi haqqaha minal isba' bila ajlin wala hadramah. Seperti itu. Kemudian juga yang disebut dengan tartil itu adalah iqra'hu ala tu'addatin wa tabyini hurufin. Yaitu membaca Al-Qur'an dengan berhati-hati dan menjelaskan huruf-hurufnya. Baik, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua itu tentang perintah tartil. Di sini dikatakan di surah Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya. Allah Ta'ala mengabarkan, ya, ini jawaban, ya, sebagai jawaban, ya, kepada orang-orang kafir. Ya, karena orang-orang kafir mengatakan laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Ya. Kenapa Al-Qur'an ini katanya halan unzila 'alaihi hadzal kitabul ladzi uhiya ilaihi jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan dalam sekaligus saja, langsung. Ya, sebagaimana turunnya kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur, seperti itu. Maka Allah menjawab di ayat tersebut, kadzalika ay fa'altu, yani Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim yaitu tidak secara jumlah wahidah, yakni beransur-ansur. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, di ayat setelahnya, wa Qur'anan faraqnahu, dan Quran itu diturunkan secara bertahap, ya, secara bertahap. Linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Ini ada hikmah yang kita pelajari dari ayat di surah Al-Furqan ini, ya, bahwa diturunkannya Al-Qur'an dengan sedikit-sedikit bertahap kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah yang pertama linusabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam tafsir dikatakan anzalnahu mutafarriqan liyuqwa bihi qalbuka fata'ihi wa tahfadhuhu fa innal kutub unzilat 'alal anbiya yaktubuna wa yaqra'una wa anzalal Qur'an. Ya, artinya, ya, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi secara bertahap itu untuk menguatkan hati Nabi mempelajarinya dan menghafalnya agar bisa dihafalnya dengan mudah, ya, seperti itu. Dan juga wa aisara 'alal 'amili bihi, agar nanti bisa diamalkan dengan mudah kalau sedikit-sedikit. Dan yang kedua adalah hikmahnya adalah untuk dibaca secara tartil, ya, secara perlahan-lahan, ya, seperti itu. Baik. Kemudian ayat berikutnya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ah 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Di sini dikatakan makna tartil itu ala muksin, dengan perlahan-lahan. Ya. Ala muksin itu dikatakan oleh para ulama di dalam tafsir ala muhlin, yaitu perlahan-lahan. Untuk apa? Untuk ditadaburi, untuk didafakuri makna-maknanya, bahkan untuk dikeluarkan tentang ilmu-ilmunya. Seperti itu, untuk ditelaah sehingga nanti mendapatkan faidah dari ilmu dari Al-Qur'an tersebut. Seperti itu, ya. Itu adalah ayat-ayat yang dijadikan oleh para ulama
Ya, di antaranya adalah perintah ya, untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil seperti itu. Atau di poin berikutnya ya, di halaman berikutnya, kalau di halaman berikutnya itu dengan haqqa tilawatih ya, ungkapannya dengan haqqa tilawah, itu sebenar-benarnya tilawah. Maka disebutkan oleh para ulama tafsir yang disebut dengan haqqa tilawah itu adalah ya menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, dan membacanya sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi. Artinya harus ada kesesuaian ya di dalam membaca Al-Qur'an, sama seperti Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara makna haqqa tilawah. Tapi tentunya di sini yang dimaksud dengan haqqa tilawah bukan hanya bacaan saja. Artinya ada pengamalan, ada amanah ya, ilmu kita yang harus kita sampaikan. Tidak menyampaikan ilmu-ilmu yang sesuai dengan hawa nafsu kita, merubah ya tafsiran sesuai dengan hawa nafsu kita, seperti itu. Baik. Maka oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya, ketika beliau membahas tentang di dalam bab ya, beliau membahas di dalam bab tartilu babut tartili fil qiraah ya, beliau membahas tentang bab tartil fil qiraah, dan beliau membawakan ayat-ayat yang tadi warattil Qur'ana tartila, dan ayat-ayat wa Qur'anan farqnahu litaqra 'alan nasi 'ala muksin ya. Kata beliau mendefinisikan tartil ya. Apa itu tartil? Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang disebut dengan tartil adalah tabyinu hurufiha. Yang pertama menjelaskan huruf-hurufnya, menjelaskan huruf-hurufnya, per hurufnya harus jelas. Wa ta'anni fi adaiha, kata Imam Ibnu Hajar. Yang kedua adalah wa ta'anni ya, perlahan-lahan gitu ya. Wa ta'anni fi adaiha, dalam mempraktekannya. Ya, tapi di sini kita terjemahkan ta'anni ini adalah berhati-hati, lebih berhati-hati ya di dalam mempraktekannya, di dalam membacanya. Ya. Kemudian liyakuna ad'a ila fahmi ma'aniha. Agar apa? Agar lebih terpanggil ya hati kita untuk apa? Untuk memahami makna-maknanya. Ya, untuk memahami makna-maknanya. Agar terseru gitu ya, hati kita untuk memahami makna-maknanya. Karena mau bagaimanapun ketika kita membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, itu akan lebih mudah untuk kita pahami ayat-ayat tersebut daripada kita baca dengan cepat. Ya, seperti itu. Bahkan dengan cepat, dengan menghilangkan huruf-hurufnya ya, keliru di dalam pengucapan huruf-hurufnya ya, seperti itu. Baik. Bahkan juga dikatakan di dalam Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, rattil fadaka abi wa ummi fa innahu zinatul Quran. Ya, tartilkanlah ya, karena bapak dan ibuku ya mentartilkannya. Fa innahu zinatul Quran, karena sesungguhnya tartil itu merupakan hiasan bagi Al-Qur'anul Karim. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Jazari juga menyebutkan bahwa bacaan Al-Qur'an dengan tajwid itu, dengan tartil itu, yakni hilyatut tilawah wa zinatul adai wal qiraati. Baik. Nah, ini makna tartil ya menurut Al-Imam Ibnu Hajar, dan ini lebih bagus ya definisinya. Ya, untuk yang pertama tartil itu tabyin hurufnya, kemudian ta'anni ya, ta'anni perlahan-lahan di dalam membacanya. Agar apa? Agar nanti kita lebih terseru lagi untuk memahami makna-maknanya. Jadi yang disebut dengan tartil itu harus ada dua hal. Yang pertama hurufnya benar. Yang kedua adalah kita berusaha untuk memahaminya. Ya, kita memahami apa yang kita baca, itu disebut tartil menurut para ulama. Maka ketika seseorang misalkan membaca Al-Qur'an hanya baru dari segi lafadznya saja yang benar, nah itu sebenarnya belum tartil. Dikarenakan tartil itu harus ada pemahaman kita terhadap ayat yang kita baca, harus disertai dengan tadabbur. Ya, maksud tartil di dalam Al-Qur'an.
Maka perintah warattilil Qur'ana tartila, ya, itu kita bukan hanya bacaannya saja yang benar, akan tetapi harus disertai dengan makna-maknanya. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Hajar, oleh Imam Ibnu Katsir, dan yang lain sebagainya. Jadi dituntut untuk memahami ayat-ayat yang kita baca, seperti itu. Jadi harus ada tadabbur di sini ketika kita memahami tartil, ya. Baik. Itu sifat yang kedua. Ini Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran dengan tartil. Baik, ya. Yang berikutnya adalah, kalau tidak semuanya mungkin nanti kita bahas lagi di pertemuan akan datang ya hadis-hadisnya, karena di sini banyak. Yang berikutnya adalah Nabi kita membaca Al-Quran dengan mad. Ya, ini hadisnya dari Anas bin Malik, bahwa beliau su'ila Anas pernah ditanya, ya, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana ya bacaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka beliau Anas menjawab, kanat maddan. Beliau membaca Al-Quran dengan mad. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillahi. Nabi ketika membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi memanjangkan bismillah. Wa yamuddu ar-rahman, mannya dipanjangkan. Wa yamuddu birrahim. Ya. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan ketika membahas hadis tersebut, bab maddil qiraah, yakni ketika kita melakukan panjang di dalam baca Al-Quran, maka ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah ada yang dipanjangkan secara dipanjangkan asli, mad asli, ada juga yang disebut nanti mad far'i. Jadi artinya nanti kita membaca mad itu ada yang 2 harakat, ada yang lebih dari 2 harakat, sampai patokannya itu 6 harakat. Ya. Dan bahkan juga ada asar dari Abdullah bin Mas'ud ketika beliau didatangi oleh seorang murid, kemudian membaca huruf mad, innamal shadaqatu lil fuqara, kemudian keliru di dalam membaca madnya, tidak sampai atau membacanya itu 2 harakat, padahal harusnya dibaca lebih dari 2 harakat, 4 sampai 5 atau sampai 6 gitu ya, intinya lebih dari 2 harakat. Tetapi ya murid tersebut membacanya dengan 2 harakat, maka Abdullah bin Mas'ud menegurnya, ma'aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak seperti itu yang dibacakan oleh Nabi. Nah, ini tentang kadar mad saja ya, para sahabat itu menegurnya. Ya, harus ada kesesuaian baca mad ini dengan Nabi kita, ya. Artinya ketika kita mempelajari ilmu tajwid, mad itu dibaca 2, mad itu ada yang dibaca lebih dari 2, batasannya sampai 6. Nah, itulah bacaan Nabi. Itulah bacaan Nabi. Para ulama sudah membuat kaidah-kaidah tentang mad bagaimana. Ada yang mad muttasil, ada mad munfasil, ya, ada mad lazim dan lain sebagainya. Maka ketika kita praktekkan dengan baik, maka itulah bacaan Nabi. Dan ketika kita tidak mempraktekannya karena kepentingan yang lain, karena nada dan yang lain sebagainya, ya, maka itu sudah menyelisih sifat bacaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, seperti itu. Cuma nanti ya mungkin ada rinciannya dari segi kekeliruannya sampai mana. Makanya para ulama tentang mad ini membagi menjadi 3 hukum. Ada mad yang wajib, ada yang jaiz, juga ada yang lazim. Seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya di sini dikatakan bahwa Nabi membaca Al-Quran dengan taqti. Ya. Nabi membaca Al-Quran dengan taqti. Taqti itu apa? Waqaf. Ya. Sebenarnya istilah zaman dulu itu yuqatti'u, itu maknanya waqaf, istilah para ulama zaman dahulu. Kalau ulama sekarang itu membagi waqaf itu ada 3. Ada qata', ada waqaf, ada sakat. Ya, ada sakta. Ada qata', ada waqaf, ada sakta. Yang dimaksud dengan qata' itu berhenti baca Al-Qur'an, tidak melanjutkan lagi kalau ulama sekarang. Yang disebut dengan waqaf itu berhenti tapi masih ada keberlanjutan bacaan yang kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya, itu waqaf. Kalau sakta itu berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Nah, seperti itu ya. Itu bab berhenti. Jadi bab waqaf itu ada 3 kalau di teori para ulama sekarang. Ada qata', ada waqaf, kemudian ada sakta.
Akan tetapi di zaman Nabi di sini dikatakan bahwa dari Ummu Salamah Ummul Mukminin bahwasannya kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Ya, Nabi itu yuqatti'u qira'atahu, memotong bacaannya ayat-ayat, satu ayat. Maksudnya adalah Nabi waqaf, berhenti ketika membaca Al-Qur'an itu per ayat gitu ya. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama ay yaqifu ala ra'si kulli ayatin. Jadi Nabi itu membaca Al-Qur'an di akhir-akhir ayat berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu bacaan Nabi. Ya, per ayat. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini sifat yang keempat. Jadi Nabi Muhammad SAW membaca Al-Qur'an dengan taqti, yaitu memotong bacaannya per ayat ya, seperti itu. Bahkan dikatakan juga ya, ada nazamnya, wal qat'u fi ru'usil ayyi qad ata riwayatun anin nabiyil mustafa. Ada ya matannya. Al qat'u fi ru'usil ayyi, yang dimaksud dengan qat'u itu adalah berhenti di setiap ayatnya. Itu ada riwayatnya dari Nabi, qad ata riwayatun anin nabiyil mustafa. Itu ada riwayatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an dengan memotong per ayat di ru'usil ayyi, itu merupakan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian juga ya, Nabi membaca Al-Qur'an dengan mufassarah. Disebutkan di sini bahwa bacaan Nabi itu qiraatan mufassarah, yakni bacaan yang jelas. Mufassarah itu mubayyinah, bacaan yang jelas, huruf-hurufnya, per hurufnya jelas. Kemudian juga dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini tadi sudah disebutkan mana di muqaddimah, bahwa bacaan Nabi itu tartil la hadzan, tidak secara hadzan, ajlatan. Hadzan ini kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, itu membaca Al-Qur'an dengan isra, cepat, mufrid, isra yang memang berlebih cepatnya gitu ya. Sehingga bihaitsu yakhfa katsirun minal huruf, sehingga nanti banyak huruf-huruf yang tidak terbaca jelas. Nah, itu maksud hal. Al-hal ya. Maka bacaan Nabi itu tidak seperti itu. Nabi itu bacanya dengan tartil. Tartil itu terdiri dari 3 nanti. Ada tahqiq lambat, ada tadwir ya, pertengahan, ada juga cepat. Tapi cepat di sini tidak sampai menghilangkan huruf-hurufnya, tidak sampai melakukan kesalahan, ya tetap ada di koridor kaidah-kaidah tajwid. Ya, akan tetapi bacaan temponya cepat seperti itu ya. Nah, di sini disebut lagi oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa bacaan Al-Qur'an itu mufassarah, jelas. Yuqatti'u qira'atahu ayatan wa kana yamudu inda hurufil maddi, ya seperti itu. Baik. Masih banyak ya. Dilanjutkan atau sampai sini dulu? Kira-kira. Kayaknya kita sampai sini dulu aja ya. Nah, pembahasannya kita di sini dulu. Baik. Takut nanti udah ngantuk. Tapi ada berapa poin lagi berarti? Ada beberapa poin lagi di dalam 1, 2, 3, 4 sih, 4 poin lagi ya. 4 poin lagi insyaallah. Baik. Mau dilanjut atau gimana? Lanjut aja. Baik, lanjut aja ya, biar ini tidak penasaran. Kemudian yang berikutnya, Nabi membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ya, Nabi membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ya, ini juga ada ya hadisnya. Di sini dikatakan, bahkan di dalam kitab An-Nashr Imam Ibnu Jazari ada ya. Beliau Imam Ibnu Jazari menjadikan hadis ini hujjah bahwa membaca Al-Qur'an dengan tartil disertai dengan lambat disertai dengan tadabbur itu lebih afdol daripada membaca Al-Qur'an dengan cepat tanpa disertai dengan tadabbur. Hadisnya ini. Ya, beliau membawakan hadis ini. Apa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbaha yuraddiduha. Ya.
Nabi pernah ya membaca Al-Qur'an satu ayat sampai mendekati waktu subuh, diulang-ulang terus-menerus. Ya, setiap rakaatnya diulang-ulang. Nabi hanya membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, seperti itu. Nabi membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Bahkan sekali Nabi kita itu membaca Al-Qur'an dengan al-buka. Ya, buka itu ya dengan menangis. Ya, bahkan di dalam Sahih Bukhari dikatakan ada bab tentang babul buka inda qiraatil Quran. Bab anjuran untuk kita menangis ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ini jarang sekali kita lakukan ya. Dan jarang kita lakukan. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-buka inda qiraatil Quran sifatul arifin wa syiarus sholihin. Membaca Al-Qur'an ya, menangis dalam membaca Al-Qur'an itu merupakan sifat orang-orang yang arifin wa syiarus sholihin, dan merupakan syiar orang-orang yang soleh, seperti itu. Baik ya, ini malu kita ya kalau melihat penjelasan para ulama tentang anjuran kita al-buka, menangis ya ketika membaca Al-Qur'an. Nabi itu menangis ketika mendengar bacaan Al-Qur'an dari para sahabat yang lain, beliau menangis. Ya, seperti itu. Pernah ya ketika Nabi menyuruh membaca Al-Qur'an kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian sampai ayat di surah An-Nisa, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, maka Nabi memberhentikannya, kemudian bercucuran air mata Nabi ketika mendengar bacaan tersebut. Atau di dalam salatnya Nabi sering menangis ya di dalam salatnya. Makanya di sini dikatakan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara menangis itu ketika dalam membaca Al-Qur'an di antara sifatnya orang-orang yang salih, gitu ya. Sifatnya orang-orang yang salih, seperti itu. Bahkan dikatakan oleh para ulama yang lain, kita dianjurkan untuk buka ma'a qiraati wa indaha. Ya, bahkan dikatakan fa illam yahdurhu huznu qalbika ala faqad dzalika wa annahu min a'dhamil masaibi. Masya Allah ya. Subhanallah ya. Baik. Bahkan kalau ada orang yang katanya ya tidak menghadirkan ya tidak menangis di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, tentunya ketika mendengar atau membacakan ayat-ayat tentang adab dan lain sebagainya. Kata beliau, kata para ulama, min a'dhami masaib, maka ini adalah musibah yang besar, seperti itu. Baik ya, seperti itu. Baik, ini adalah bukti dari yang namanya membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur itu akan berbeda dengan orang yang membaca Al-Qur'an tidak memahami makna-maknanya. Ya, tidak memahami makna-maknanya, seperti itu. Nanti efek asar dampak kepada orang yang mendengar pun akan berbeda. Makanya setiap qori terkadang berbeda-beda ketika kita mendengar bacaannya. Ya, kenapa suaranya biasa-biasa saja tapi pembawaannya berbeda. Nah, itu bisa saja qori tersebut dia membaca Al-Qur'an dengan ikhlas, ya, dengan tadabbur, dengan mengetahui makna-maknanya, diresapi makna-maknanya, sudah diulang beberapa kali, bahkan sudah diamalkan. Ketika dia baca, itu akan memberikan dampak efek kepada orang yang mendengarnya. Itu bisa sampai menggetarkan hati orang. Ya, bisa sampai menggetarkan hati orang. Bisa sampai meluluhkan hatinya orang. Ya, seperti itu. Itulah efek kesolihan kita sebagai pribadi ya. Personal kita ya ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, bukan hanya kita mengedepankan bacaannya bagus atau tidaknya. Ya, akan tetapi kita maknai ayat-ayat tersebut dan kita bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita semua ya bisa mengamalkan hal demikian ya dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, bismillah. Ya. Baik. Ya, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya bacaan Nabi itu disertai suara yang indah. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu membaca Al-Qur'an dengan indah. Dengan bagus. Ya, dengan indah, dengan bagus.
Ini banyak ya hadis-hadisnya, bahkan di dalam Sahih Bukhari juga dijelaskan, ada bab tentang di dalam Riyadhus Shalihin, dalam Sahih Muslim juga dijelaskan babu husni sauti bil qiraatil Quran. Itu bab tentang anjuran untuk memperbaiki, membaguskan suara ketika dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik ya, seperti itu. Kita lihat penjelasan dari para ulama. Di antara hadis yang ada di kitab ini, ya, di antaranya adalah dari Al-Barra. Ini hadisnya cukup terkenal juga ya, sering kita mendengar. Bin Azib, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya, beliau membaca surah ketika di salat isya, yaitu surah At-Tini waz-Zaitun, surah At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun. Bukan ayat yang pendek ya, yang cukup pendek. Ini dalam riwayat yang lain diceritakan beliau dalam keadaan safar ya. Jadi kebiasaan Nabi itu ketika safar itu bacanya pendek, tidak panjang. Ya. Maka kata Al-Barra bin Azib, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Maka aku tidak pernah mendengar seorang yang membaca Al-Qur'an ahsana sautan minhu, lebih bagus ya suaranya daripada suaranya, seperti itu. Dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya sifat baca Nabi. Jadi Nabi ini memiliki suara yang indah, ya, disertai dengan kaidah-kaidah yang benar, ya, karena yang mengajarkannya adalah langsung ya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Baik, seperti itu. Di dalam hadis yang lain juga di sana dikatakan ma'adinallahu li syai'in ma'adina lin nabiyyin hasani sauti bil qur'ani yajharu bihi. Ma'adina, ini adina ini istama'a, yakni Allah ya tidaklah mendengar seorang ma'adina lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya hasanu sauti bil Qur'an, baca Nabi itu bagus ya. Ya, baca Nabi itu bagus. Baik. Kemudian dari sini ya kita bisa menyimpulkan bahwa bacaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bacanya indah. Bahkan oleh para ulama dijelaskan ketika kita ingin memperindah bacaan Al-Quran, tazinu qiraatil Quran, maka syaratnya ada dua. Yang pertama adalah suara yang indah. Yang ketiga adalah yang kedua adalah kata para ulama husnul ada. Jadi dua ya. Suara indah itu tazinu qiraatil Quran, itu yang pertama husnu saut, suaranya indah, dan suara ini tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, ini merupakan keutamaan ya, kadang orang itu diberikan keutamaan mempunyai suara yang indah, dan itu tidak semuanya. Maka kita manfaatkan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah, kita manfaatkan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti itu. Dan yang kedua adalah kata para ulama, diantaranya dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Yang kedua adalah husnul ada, yakni bagus dari segi kaidah-kaidah tajwidnya, harus ada dua ini. Nah, itu disebut dengan tazinu qiraatil Quran. Baik ya, seperti itu. Ya, makanya nanti para sahabat ada yang dipuji oleh Nabi, keindahan suaranya. Ya, di antaranya siapa? Di antaranya adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, di hadis berikutnya Abu Musa al-Asy'ari pernah dipuji oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya ya Aba Musa, wahai Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamira ali Dawud. Ya, ini pujian Nabi. Pujian Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari. Makanya disebutkan oleh para ulama ya ketika membahas hadis ini ya, kata para ulama
Wa hadza ya min tasji'in nabawi. Jadi ketika Nabi memuji kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang keindahan suara beliau, bahkan disebutkan di sini digambarkan laqad utita, telah engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mizmaran, itu seruling secara bahasa, akan tetapi oleh para ulama itu husnus saut, suara yang indah, suara yang bagus gitu ya. Mizmaran itu maksudnya adalah husnus saut. Min mazamir ali Daud, dari seluruh Nabi Daud. Artinya bacaannya Abi Musa al-Asy'ari itu seperti Nabi Daud suaranya, itu pujian Nabi. Ya seperti itu. Maka kata para ulama, wa hadza min tasji'in nabawi li ashabihi wa li kulli muslimina ala tahsini sauti bil Qur'an ma'a bayani fadilati Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi ini merupakan tasji'in nabawi, merupakan motivasi dari Nabi kepada para sahabatnya, ya, walikulil muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin, untuk apa? Untuk tahsini sautil Quran, untuk memperbaiki, untuk membaguskan suara di dalam membaca Al-Quranul Karim, seperti itu. Ya. Dan juga di dalam hadis ini menjelaskan tentang bayani fadilati Abi Musa al-Asy'ari, yaitu menjelaskan tentang keutamaan fadilah Abu Musa al-Asy'ari, karena beliau memiliki suara yang bagus, suara yang indah. Ya, seperti itu di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kata para ulama, wa husnu sauti yakunu bi husnil ada. Maka suara yang bagus itu harus disertai dengan bagus dari segi teori-teori tajwidnya. Ya, praktek tajwidnya harus bagus. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan tazinu qiraatil Quran. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis di atasnya dari Al-Barra bin Azib, dia mengatakan zayyinu, Nabi mengatakan, bersabda, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah oleh kalian Al-Quran, yaitu dengan suara kalian. Ya, hiasi tadi yakni dengan suara, dengan husnul ada, dengan suara, dengan tajwid. Itu maksud dari zayyinul Quran bi aswatikum. Ada juga para ulama yang menjelaskan di dalam hadis tersebut zayyinul Quran bi aswatikum, sebagaimana perkataan Al-Qurtubi, ya, bahwa hadis ini adalah maknanya maklub, jadi memiliki makna yang dibalik gitu ya. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah zayyinu aswatakum bil Quran gitu. Katanya, hiasilah suara-suara kalian dengan Al-Qur'an. Nah, gitu. Karena Al-Qur'an ini sudah indah dengan adanya tajwid dan lain sebagainya, ya. Maka suara kita justru yang diperindah dengan adanya Al-Qur'an. Nah, seperti itu ya, ada para ulama yang menjelaskan hal demikian. Tapi kalau dari segi zahir hadis di sini adalah perintah untuk memperbagus suara kita di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya, tapi tentunya dengan menjaga kaidah tajwid, tidak melenceng, ya, seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan, ya. Maka di sini disimpulkan di terakhir ada di sana tidak ada kesimpulannya kalau di bahwa perintah dalil-dalil yang tadi itu dijadikan hujah oleh para ulama tentang wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid, memperbagusnya. Ya, karena hal demikian, baca husnul ada dengan husnul saut, itu merupakan manhajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya, begitupun para sahabat kepada para tabi'in. Maka kita harus mengikuti contoh-contoh, ya, generasi para salaf, ya, seperti itu. Kemudian tartil itu maknanya luas, bukan hanya tajwid, akan tetapi harus disertai dengan pemahaman makna-maknanya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Qur'an dengan memperbaiki suara, memperbagus suara itu bisa menambah khusyuk, kata para ulama, menggetarkan jiwa, menikmati makna-maknanya. Ya, tentunya dengan syarat tidak keluar dari kaidah tajwid dan tidak memasukkan
nada-nada nyanyian ya kepada bacaan Al-Qur'anul Karim dengan secara sengaja seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya tentang sifat-sifat bacaan Nabi. Sebenarnya masih banyak ya hadis-hadis tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW membaca Al-Qur'anul Karim ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada? Silakan. Anda serahkan ke MC ya, jangan. Gimana? MC-nya ada? Afwan, alhamdulillah ada, Ustaz. Afwan. Ada lupa untuk unmute. Alhamdulillah, syukur dan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah memaparkan materi sifat bacaan Nabi SAW, di mana dirangkum dengan 8 catatan, yaitu kita membaca Al-Quran itu sudah seharusnya membacanya dengan niat ikhlas, juga berupaya dengan membacanya dengan tartil, kemudian juga membacanya dengan mad, kemudian juga membaca Al-Quran dengan ayat per ayat, kemudian juga mufassarah dengan jelas dan juga tidak ada had, atau kita membacanya dengan tidak cepat dan juga tidak terlalu lambat. Alhamdulillah, kemudian juga kita membaca Al-Quran dengan tadabbur dan juga membaca disertai dengan suara yang bagus dan juga fasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah itu yang kita dapatkan dari Ustadzana Walid Abdurrahman hafizallahu ta'ala atas pemaparan sifat bacaan Nabi SAW. Alhamdulillah para peserta pada kajian kali ini dan juga khususnya pada peserta Riyadhul Tulisan online, insyaallah setelah ini kami akan sedikit mengkabarkan mengenai apa yang sudah kita agendakan, yaitu mengenai agenda kita yang akan dimulai pada pekan ini, yaitu insyaallah. Namun sebelumnya semoga para abah ya, para ayah, para AA dan kakak di sini semua masih kuat ya untuk membersamai kami. Insyaallah mungkin ada pertanyaan dulu yang akan dilayangkan kepada Al-Ustadz mengenai apa yang dilayangkan. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, kita langsung kepada insyaallah pemaparan dari agenda yang insyaallah kita akan mulai mengenai Riyadhul Tulisan insyaallah pada pekan ini insyaallah. Kembali ya, kita kembali lagi kepada apa yang akan kita bahas, yaitu insyaallah pada pekan ini kita akan sudah mulai pembagian kelompok ya, insyaallah para peserta Riyadhul Tulisan akan kami pecah dari sekitar 50 orang ini akan menjadi 11 grup yang dimana akan disertai atau dibersamai oleh beberapa muallim yang mungkin tadi sudah dibacakan di awal dan juga akan kami bacakan kembali. Yang pertama adalah dengan adanya 10 muallim yang merupakan murid dari Ustadzuna Walid Abdurrahman. Begitupun Ustadz Walid turun untuk mengajarkan satu grup dari 50 peserta ini insyaallah taala. Di sini kami bacakan kembali. Di sini ada Ustadz Bikri, Ustadz Yoga, Ustadz Taufik, Ustadz Haris, Ustadz Daef, Ustadz Teddy, Ustadz Qadri, Ustadz Adli, Ustadz Khairul, Ustadz Agus, dan juga Ustadz Walid itu sendiri. Insyaallah Allah mudahkan, Allah berkahi insyaallah pada pembelajaran kali ini insyaallah.
Kemudian juga kami sertai dengan adanya Pak Surya, nanti insya Allah akan banyak berinteraksi dengan para abu ya, para ayah, yaitu berkenaan dengan keuangan, dan juga nanti ada Abu Farisa yang juga akan membantu beliau pada urusan ini insya Allah Ta'ala. Nanti insya Allah ini berkenaan dengan perihal keuangan akan kami kirimkan insya Allah secara umum nanti di grup khusus atau tulisan insya Allah Ta'ala. Kemudian insya Allah secara teknis pembelajaran, sebelumnya para ayah masih menyimak? Para peserta masih menyimak tidak? Masih, Ustaz. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk teknis pembelajaran kita nanti insya Allah Ta'ala, yaitu pembelajaran akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Yang dimana mungkin beberapa ayah akan bertanya, atau mungkin para peserta akan bertanya, mengapa terlalu lama? Tidak ya, insya Allah. Karena memang secara berdasarkan apa yang sudah kita dapati dari Ustadzuna, bahwa pelajaran ini bukan hanya sebatas tahu, namun banyaknya praktek, apalagi nanti kita diniatkan untuk adanya tadabbur dan juga memperindah bacaan kita dengan Al-Quran Al-Karim, maka ini waktu yang singkat insya Allah Ta'ala. Kemudian pembelajaran itu akan kita laksanakan banyaknya itu menggunakan WhatsApp, yaitu banyaknya menggunakan grup yang dimana sudah dibagi-bagi ya, sudah terbagi, yang dimana maksimal peserta dengan satu mu'alim itu 5-6 peserta. Dan juga mungkin satu waktu seperti kajian malam ini nanti beberapa waktu Ustadz Walid akan juga memberikan upgrading kepada kita semua, mungkin dalam kurun waktu per bulan insyaallah Ta'ala. Kemudian dengan adanya jadwal per pekan, yaitu pekan pertama, yaitu pekan sekarang, kita mulai pada Senin sekarang, itu besok hari, itu akan ada ta'aruf dan fiksasi jadwal setoran per peserta kepada mu'alim. Kami maksudkan seperti ini, yaitu nanti setiap mu'alim, kami sudah ada grup ya, 11 grup, dan mu'alim sudah sedia di dalam grup tersebut, tinggal memasukkan para peserta ke grup masing-masing. Kemudian apa yang dimaksud dengan fiksasi di sini adalah yang dimana teknis pembelajaran kami, yaitu karena banyak daripada ayah, para abang ya, yang berbagai daerah, berbagai kesibukan masing-masing, maka kami memberikan toleransi dari segi waktu, yaitu pada pekan ini silahkan para peserta bisa memberikan waktu yang khusus kepada mu'alim agar bisa berinteraksi yaitu dengan mu'alim, baik itu berupa setoran bacaan dan juga apabila ada waktu-waktu yang dimana sudah disepakati namun tidak bisa atau mungkin ada uzur syar'i, maka boleh berinteraksi dengan mu'alim. Namun kami harapkan setiap peserta itu mempunyai jadwal khusus yang dimana akan dicatat oleh mu'alim agar mu'alim bisa menyesuaikan dan juga bisa tepat pada waktu yang sudah disepakati oleh mu'alim dan juga para peserta. Jadi dalam satu pekan itu peserta bisa menghubungi khususnya pada waktu yang sudah disepakati, namun pada waktu-waktu yang lain juga bisa dimaksimalkan, yaitu mungkin pertanyaan, mungkin tahsin, maksudnya perbaikan bacaan yang kurang atau dan lainnya boleh disesuaikan bersama mu'alim. Kemudian pekan selanjutnya setelah pekan pertama insya Allah, yaitu setiap pekan kami mendapati video, audio atau gambar dari Ustadz yang akan kami kirimkan ke setiap grup atau kelompok, yang insya Allah akan kami kirimkan ke setiap grup tersebut, yaitu setiap pekan. Jadi di awal pekan kami kirimkan video, kemudian audio ataupun gambar, yang insya Allah itu merupakan contoh bacaan dari Ustadzuna Walid Abdurrahman hafizahullah ta'ala, yang akan menjadi contoh kita baca, yang kita akan baca pada pertemuan tersebut, pada pekan tersebut. Insya Allah. Jadi fungsi mu'alim di situ adalah pertama sebagai penguji per pekan, pengontrol, dan juga insya Allah sebagai penerus materi insya Allah ta'ala. Kemudian peserta boleh berinteraksi dengan mu'alim lebih dari satu kali untuk perbaiki bacaan setelah seperti yang pribadi sudah utarakan tadi ya. Kemudian ada jadwal per bulan, tadi sudah saya singgung, yaitu adanya juga evaluasi dan upgrading bersama pembina, yaitu Ustadz Walid Abdurrahman hafizahullah ta'ala,
ya insya Allah mungkin akan via Zoom seperti malam tadi insya Allah. Kemudian pada akhir pertemuan kita, terkhususnya pada bulan terakhir, di pekan terakhir, yaitu kita akan ada evaluasi dan tes bersama Ustadz Walid Abdurrahman Hafizullah Ta'ala, yaitu jadi, nah ini yang menjadi titik berat kita, wajib kita pahami bahwa nanti bacaan kita yang tiap pekan kita setorkan kepada muallim secara maksimal, akhirnya akan ditasmi', dievaluasi secara mungkin per bulan, dan akhirnya akan dinyatakan bagus atau tidak insya Allah oleh penulis atau pengarang kitab Riyadhah ini insya Allah Ta'ala. Insya Allah ada yang bertanya, sekaligus saya menjawab ya, insya Allah kami rekam dan insya Allah akan tertulis ini akan kami sebarkan juga kepada grup-grup yang sudah kami buat insya Allah Ta'ala. Kemudian ini yang merupakan yang konten dari buku Riyadhah. Saya bacakan yang pertama, melatih kesempurnaan harokat. Insya Allah ya, secara rincinya akan kami melatih kesempurnaan harokat, kemudian juga ada melatih konsistensi pengucapan mad, kemudian juga di bab 3 kita mempunyai ada latihan pengucapan huruf-huruf sukun ya, yang dimana juga Masya Allah banyak perinciannya, nanti akan kami kirimkan ke grup Insya Allah Ta'ala. Kemudian ke bab keempat itu adanya latihan pengucapan huruf-huruf bertasydid, dan di akhir-akhir dari buku tersebut ada beberapa halaman yang menjadi tes yang wajib dilalui oleh setiap peserta yang akan dites oleh Ustadzuna Walid Abdurrahman Hafizallahu Ta'ala insyaallah Ta'ala insyaallah. Nah, mungkin itu pemaparan untuk kali ini mengenai teknis, jadwal dan lainnya. Mungkin dari peserta, khususnya peserta yang sudah terdaftar dan juga masuk di grup Riyadhah Tulisan, di grup WhatsApp, silahkan apabila ada pertanyaan kami persilahkan untuk bertanya. Boleh raise hand atau mungkin langsung ke kolom pertanyaan. Silahkan, tafadhal. Ada yang hendak bertanya? Ya, insyaallah. Tafadhal ya Aris tuh ya. Di situ ada yang bertanya, Ustaz. Nah, silakan, ini ada yang bertanya, Aristu Eka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ana belum masuk grup. Nah, insyaallah. Nanti kalau belum masuk grup tapi atau sudah daftar ya insyaallah ya. Sudah daftar alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah akan kami nanti boleh hubungi nomor admin di sini, adminnya. Coba di sini ada Ustadz Rama, boleh muncul Ustadz Rama. Insyaallah nanti Ustadz Rama yang akan memasukkan Aristu ke grup insyaallah Ta'ala. Nam jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyaka fa jazakallahu khairan. Yang lainnya, insyaallah nanti kalau ada pertanyaan yang langsung kepada konten Riyadhah dan juga kitab Riyadhah dan juga konten dari pembelajaran, nanti juga akan kami sambungkan kepada Ustadzuna Walid Abdurrahman. Ada ayah atau peserta lainnya? Kalau tidak ada, akan kita cukupkan, dan boleh nanti para peserta yang sudah bergabung atau mungkin sudah terdaftar, boleh langsung bertanya kepada admin, yang dimana nomornya sudah kami sebarkan ya, mungkin sudah berinteraksi juga dengan beliau. Bagi di sini ada peserta dari kajian malam ini yang istilahnya umum dan hendak untuk mendaftar kepada program Riyadhah Tulisan, malam ini adalah malam terakhir pendaftaran. Kami persilahkan untuk menghubungi nomor kami insyaallah. Untuk kali ini nanti akan kami ketikkan ya sebelum kami tutup. Silahkan mungkin Ustadz Rama boleh ketikkan nomor Ustadz Rama di kolom komentar, dan itu mungkin akan boleh dihubungi oleh para peserta yang belum terdaftar pada pertemuan malam ini. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin kalau tidak ada, kita akan cukupkan, dan insya Allah Ustadz Rama akan menulis atau mengetik di kolom komentar
kolom komentar nomor beliau agar bisa dihubungi bagi para peserta yang ingin mendaftar dan belum terdaftar sebelumnya di grup Riyadhul Lisan. Nah, itu alhamdulillah sudah ada di kolom komentar dari Ustadz Rama dan juga Ustadz Khairul nomor beliau yang dimana boleh dihubungi oleh para peserta yang belum terdaftar dan ingin atau hendak mengikuti program kami di Riyadhul Lisan online ini bersama pembina Ustadz Walid Abdurrahman hafizallahu taala sebagai penulis atau penyusun dari buku Riyadhah, dan juga insya Allah akan disertai para murid-muridnya yang merupakan mu'alim pada program ini untuk membimbing para peserta di grup-grup khusus seperti itu insya Allah taala. Insya Allah para peserta yang sudah terdaftar dan sudah ada di grup, insya Allah kita akan banyak interaksi, boleh via WhatsApp insya Allah taala. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kami bersyukur setelahnya berterima kasih kepada Ustadzuna Walid Abdurrahman atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga para peserta baik yang khusus terdaftar dan yang belum atau mungkin umum. Kami bersyukur dan juga berterima kasih pada Anda sekalian karena sudah menyertai kami untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan, dan juga kami atas segala kekhilafan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyaka fajazakallah wa iyyakum fajazakumullah khairan katsiran.